Prof, bagaimana kemudian ditambahkan lagi oleh Pak Zainuddin Paru bahwa ini bukan hanya asumsi belaka, bahwa ada kajian-kajian survei dari LSI, keilmuan dari Pak Fritz sendiri yang mengetahui bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh dengan suara terhadap petahana, atau apa yang dilakukan oleh petahana, seperti apa? Saya kira gini ya, kita kembali kepada pokok perkaranya apa, ya kan? Ini kan tuduhannya bansos menambah suara ya. Nah sekarang itu harus dibuktikan itu. Misalnya suara itu berasal dari daerah mana, ya kan? Korelasi seperti itu. Nggak bisa tiba-tiba dia mengatakan, oh ada kenaikan suara begini. Suara itu dapat dari mana? Ini pembuktian ini. Bukan sekedar ngomong presentasi ilmiah. Ya nggak bisa begitu. Apalagi survei dibilang kan. Oke, survei itu berapa persen dari orang yang mendapatkan bansos misalnya untuk mengulang. Ya kan? Karena kalau kita bicara klasifikasi suara didapat oleh Pak Prabowo Gibran 58%, ya kan? Berapa yang karena bansos mendapat? Dan jangan lupa loh, bansos itu bukan untuk 0102, untuk rakyat Indonesia. Oke. Ya, jadi bukan. Ya, baik. Bagaimana? Kan ada, bukan hanya satu-satunya yang dikutip. Nah, ini kan cherry picking hasil survei yang seolah mendukung dia kutip. Ada survei Litbang Kompas yang mengatakan tidak ada relevansi langsung setidaknya antara bansos sama dampak suara. Ada juga indikator, ya. Banyak lagi survei-survei lain yang hasilnya memang nggak seragam kalau soal ini gitu loh. Jadi nggak bisa satu survei ya yang dianggap menguntungkan dijadikan seolah itu fakta hukum. Ya, Mas Habib, tapi panas juga tidak sih mungkin dari hati atau mungkin apa perasaan dari kuasa hukum pendukung dari 02? Gak cuma soal bansos, kunjungan kerja Pak Jokowi ke Jawa Tengah dan juga wilayah lainnya pun dianggap memberikan sumbangan suara signifikan untuk Prabowo. Sehingga kalau tidak pakai bantuan ini 40% jadi gini, lah. itu dia, lagi-lagi apakah perbuatan tersebut dilakukan secara hukum, secara by law atau tidak by law. Nah kalau melanggar hukum, misalnya dalam kunjungan secara terang-terangan, secara terbuka, ya Pak Jokowi bilang pilihlah Pak Prabowo, ya kan ya. Dalam hukum itu memang mesti hitam dan putih. Nggak bisa sekedar akan berpengaruh, dapat berpengaruh. Nah ini kalau Mbak Caca baca putusan MK di perkara terdahulu, sebetulnya dua hal ini persis sudah diajukan dan dibahas juga. Anda baca halaman 1831, 1832 di putusan yang 2019, kurang lebih begitu, dikatakan bahwa pemohon ya hanya mendalilkan dugaan-dugaan, asumsi-asumsi tanpa membuat faktualisasi dari tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi ini persis sama, ini kayak deja vu. Cuma saya memang di posisi yang berbeda, kemarin pemohon, sekarang kita pihak terkait, ya kan, seperti deja vu. Nah ini sebetulnya nggak ada, makanya saya kaget. Yang saya kaget hari ini tidak ada progres dari upaya-upaya serupa di 2019 dengan yang dilakukan saat ini, sama persis. Baca deh 1831, 1832 halamannya. Ini saya baca. Ya, ya. Pak Zainuddin Paru boleh ditanggapi bahwa jangan menjadikan ini asumsi-asumsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi menurut Mas Habib di sini tidak melanggar hukum itu. Kenapa dipermasalahkan, Pak Zainuddin? Ya, Mbak Caca dan tentunya para pemirsa TV One. Jadi masalah bansos ini bukan masalah yang sederhana. Masalah yang serius yang saat ini kemudian menjadi perbincangan dan sekaligus menjadi pertimbangan tersendiri di sidang sengketa Pilpres 2024 ini. Itulah kemudian tadi siang kita mendapatkan kabar gembira yang luar biasa. Mahkamah Konstitusi secara resmi dalam persidangan mengatakan bahwa pada hari Jumat yang akan datang ada 4 orang menteri kabinet Jokowi yang akan dipanggil di sidang mahkamah. Itu ada 2 Menko, yaitu Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, kemudian Menko Ekuin Pak Erlangga Hartarto, juga Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan Menteri Sosial Ibu Risma. Artinya terkait dengan bansos itu bukan masalah sepele, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Andi Asrun juga Bung Habib. Ini kenapa MK harus mempertimbangkan memanggil 4 menteri dan menteri strategis yang terkait dengan kebijakan dan alokasi penganggaran bansos itu. Kenapa? Paling tidak beberapa hal yang menunjukkan kepada kita ada bukti hubungan positif yang inheren antara tingkat kemiskinan dengan perolehan suara pemenang pemilu di Pilpres 2024. Kemudian kita bisa melihat bahwa karena bansos itu ditargetkan kepada masyarakat miskin dan kelompok tertentu.
yang 100% diklaim sebagai program pemerintah, dan dengan pemberian bansos itu bisa meningkatkan perolehan suara, karena bagaimanapun Pak Jokowi sekaligus sebagai Presiden Republik Indonesia mengendorse calon Presiden 02 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan yang dilakukan saat ini. Nah, itulah yang kemudian menjadi penting. Kenapa bansos ini menjadi pokok permohonan kami, dan itu menjadi pertimbangan khusus oleh Mahkamah. Yang ketiga adalah terdapat bukti statistik yang kuat antara petahana dan kandidat yang dikaitkan langsung dengan penguasa yang saat ini sedang berkuasa, yang memberikan endorse dan sekaligus insentif elektoral kepada pasangan 02. Itulah kemudian kenapa bansos itu menjadi pokok permohonan kami dan menjadi bahan yang harus diselidiki, diperiksa, dipertimbangkan oleh Mahkamah. Baik, Pak Zainuddin ditahan dulu karena nanti Mas Habib, kita dengar terlebih dahulu ini bagaimana pernyataan resmi dari MK mengenai rencana pemanggilan menteri terkait untuk memberikan keterangan dalam sidang di MK. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat. Ya, Mas Habib, wow, Menteri sampai dipanggil, ini getting serius atau apa sih ini? Bagaimana tanggapannya? Ya, Caca dengar sendiri, kan interpartis, ya kan ya. Karena itu dia tidak mengakomodir salah satu, jadi nggak ada urusan getting serius. Kalau kita ikuti kelaziman bersidang di Mahkamah Konstitusi, atau kalau praktisi mengatakan hukum acara di Mahkamah Konstitusi memang agak unik, tidak ketiplek dengan persidangan perdata, ya. Tapi mengakomodir banyak hal, termasuk mendengar pihak-pihak tertentu seperti ini. Ya, tapi pada putusannya kita yakin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu akan selalu konsisten dari masa ke masa. Hal yang sama itu terjadi, Caca, di 2019, 2014, berbagai macam saksi ya yang kita ajukan, bahkan waktu itu bukan diajukan oleh MK, kita ajukan, diterima, diperiksa, tetapi ketika diputuskan ya oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan duduk persoalan yang bahwa bansos misalnya ternyata tidak dilakukan secara melanggar hukum, melawan hukum, tidak berpengaruh terhadap ini, ya kan ya, terhadap kemenangan paslon. Tetapi inti persoalan di sini adalah kembali ke PHPU, ya, tidak adanya bukti-bukti pelanggaran terkait dengan perselisihan hasil. Nah, itulah Mahkamah Konstitusi. Kalau Mbak Caca baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, itu seperti kita membaca disertasi karya ilmiah yang lengkap, ya, bukan sekedar dia memeriksa sesuatu yang nanti akan menjadi dasar putusan saja. Segala macam pertanyaan di masyarakat, ya kan ya, pembicaraan di masyarakat itu dijawab tuntas.
seperti perkara nomor 90, semua dispute itu dibahas. Baik. Ada pernyataan begini dijawab begini oleh MK. Saya sudah nangkap ini logikanya. Makanya saya sih paham banget ya kan ya. Nggak ada kaitannya, ya silakan misalnya ada yang kegeeran bahwa wah ini sudah kabar gembira, ya silakan. Saya kan kita nggak boleh melarang orang bergembira ya, tapi kalau dari pengalaman kami terhadap praktek beracara di Mahkamah Konstitusi selama ini nothing to do dengan hasilnya. Jadi getting serious nggak ada yang getting serious. Santai-santai saja. Yang ngomong ini yang punya pengalaman bersidang di MK dan kemudian gagal meskipun banyaknya saksi yang dihadirkan. Nanti Mas Habib ditanggapi oleh Pak Zainuddin Paru. Apakah hebohnya saksi luar biasanya? Apa yang mereka katakan dalam persidangan tidak akan merubah hasil. Nanti Prof juga boleh menanggapi karena hakim MK punya logika berpikir sendiri. Logika hukum maksudnya. Sesaat lagi, apa kabar Indonesia Malam?